Shalom saudaraku, apa kabarnya? Yesus kita luar biasa, Yesus kita dahsyat, amin. Yesus kitalah pembela hidup kita. Yakin dan percaya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang akan menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Selamat pagi hari ini, kita boleh jumpa lagi dan saya akan bagi sedikit renungan, bahkan sharing sedikit tentang firman Tuhan dengan judul Jalan yang Benar. Ya, saudara, kita bisa baca dari Amsal 3 ayat 6. Di situ dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya. Kalau kita punya rencana nih mau pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungin, maka yang pertama-tama kita harus perhatikan adalah jalan, ya, atau arah kemana kita harus melangkah, ya. Tanpa adanya jalan, kita nggak akan pernah bisa sampai ke tempat yang kita hendak tuju. Tapi beruntung kalau sekarang ini ada GPS, ya, ada Waze yang bisa nuntun kita, ya. Nah, tetapi kita boleh mengerti bahwa tanpa ada jalan kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan yang kita tuju, ya. Dan kalau kita salah atau keliru, maka akan berakibat fatal, ya. Kita nggak bisa sampai ke tujuan. Sebaliknya kita malah akan tersesat, ya. Karena nggak ada Waze, nggak ada GPS nih, ya. Karena Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku, untuk mencapai suatu tujuan, kita memerlukan jalan yang benar. Selain itu, kita juga membutuhkan panduan, ya, GPS sekarang, panduan Waze, ya, dari handphone kita, arahan supaya kita diarahkan tidak salah langkah. Nah, saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita harus percaya bahwa jalan kehidupan yang benar itu adalah melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Karena di Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus Kristus Tuhan, ya. Jadi langkah utama yang harus kita lakukan adalah percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kita ini seutuhnya kepada Tuhan Yesus, ya. Karena Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, pendapatmu sendiri. Karena apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana seluruh hidup kita ini. Ya, banyak orang lebih percaya nih dengan mempercayakan hidupnya dengan kekayaannya, pekerjaannya, ya, kekuatannya, kepinterannya, orang tuanya, ya. Mereka berpikir bahwa kekayaan dan segala-galanya tadi itu dalam hidup ini, ya, akan menjamin hidup dia. Tapi ada tertulis di Amsal 11 ayat 28 berkata, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Amin. Ya, di Amsal 23 ayat 5 juga berkata, kekayaan kita bisa lenyap dalam sekejap. Karena tiba-tiba ia bersayap. Ya, terbang deh ke angkasa seperti Raja Wali. Ya, siapa kita ini, saudara-saudara? Kita ini manusia yang tidak lebih adalah seperti embusan napas, kata Yesaya 2 ayat 22. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ya, saudara, karena saya mujizat kesembuhan sakit kanker payudara sembuh, jadi saya melayani orang-orang yang sakit kanker. Saudara, ada satu kali saya melayani, ya, di gereja itu ketua komisi wanita, ya. Dia dari
ya, dari apa ya gitu dah, Kristen-Kristen yang biasa, orang Manado ya. Nah, akhirnya dia benar-benar percaya Yesus. Dia ambil pelayanan dengan giat. Waktu dia pelayanan, tiba-tiba disikat kanker. Mula-mulanya ada bencolan, terus getah bening, terus cepat sekali itu merayap, ya itu kankernya. Dia berobat ke Singapura, berobat ke Cina, ya. Dan dia katakan, puji Tuhan, sembuh. Sesudah berobat dan di kemo, sembuh 100% katanya. Saudaraku, sesudah sembuh 100%, dia bikin rekaman dengan kesaksian bahwa dia sudah sembuh. Dia bernasar, dia katakan, kalau saya sembuh ibu, saya akan ikut ibu pergi pelayanan ke rumah sakit Siloam untuk doain orang sakit. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sudah dia sembuh, dia sibuk dengan kesaksian-kesaksian, dia pergi kesaksian-kesaksian hingga hanya cuman CD-nya aja. Ya, itu juga hanya beberapa yang dia kasih untuk kita bagikan, ya. Saudaraku, gak berapa lama kena lagi dia kanker, dan itu sampai sudah ke liver, ke empedu, ya, bahkan ke tulang belakang. Saudara, dia pergi lagi karena orang kaya, pergi lagi berobat kemana-mana deh, sampai bingung lah, dia tukar-tukar tempat begitu kan, karena banyak uang, coba, saudara, nggak berhasil. Bahkan juga dia mulai ke paranormal, ke herbal, ke ibu-ibu yang ya seperti itulah, ya, yang di TV ada itu. Dia pergi ke sana, beli obat, beli ramu-ramuan itu mahal, saudara, sampai minyak botol kecil aja. Dia bilang kalau rasa lagi sakit, hati lagi sakit itu olesin, katanya. Saudara, waktu saya datang seperti itu, dia dalam keadaan lemah sekali. Dia nggak boleh banyak minum. Kalau dia banyak minum, langsung perutnya jadi gendut, gemuk gitu kan. Dia harus buru-buru terengah-engah, dia harus buru-buru ke rumah sakit, disedot, buang cairannya, masukin lagi albumin karena udah kebuang seperti itu. Saudara, hidupnya sangat menderita. Saya layanin dia, saya kembalikan. Ayo kembali pada Yesus, ayo kembali pada Yesus. Mula-mulanya dia hanya katakan, ya udah, katanya, saya percaya kok, katanya gitu. Bukan hanya melalui Yesus aja, ya, pasti melalui semuanya ini bisa nolong saya. Saudara, itu cukup lama, saudara. Saya layani cukup alot sampai 1 kali, ya. Saya melayani dia, kalau dia harus nginap di rumah sakit pun saya layanin sampai malam. Saya temenin dia, saya ajak bicara supaya sungguh-sungguh dia sadar ada pelepasan gitu, ngaku dari diri sendiri, minta pelepasan, saudara. Karena itu udah makan segala macam, sudah pakai segala macam gitu kan, ya, yang akhirnya membuat dia tambah menderita, tambah sengsara. Sampai 1 kali dia bilang begini, ibu, saya dikasih mimpi. Dalam mimpi itu gelap sekali, ya, tapi di ujung sana ada satu terang sekali. Waktu saya sudah sampai di ujung sana, saya nggak dikasih masuk, ibu, katanya begitu. Waduh, langsung saya katakan, ya, karena orang yang tidak kudus, orang yang nggak benar di hadapan Tuhan, yang sudah menyangkal dari dalam hatinya Yesus itu Tuhan, dia nggak akan masuk dalam surga. Karena itu, ayo bertobat, yuk minta ampun sama Tuhan, ya. Kita akan berdoa. Kalau kamu benar-benar berniat untuk masuk ke tempat yang mulia itu, terang Yesus itu, surga mulia, hidup yang kekal itu, kamu harus kembali pada Tuhan. Benar-benar minta ampun. Mungkin kamu kesal, kecewa sama Tuhan, karena dia katakan, kok kalau orang-orang yang pakai sembahyang lilin aja, pakai apa gitu kan, dia sembahyang gitu aja, dia berdoa untuk sakitnya sembuh, kok kita, katanya Yesus yang ajaib, kok mana gitu loh, saudara. Dia nggak mikir bahwa sesudah dia sembuh, dia rakus makannya, makan sop buntut, makan daging-daging seperti itu yang nggak boleh. Orang baru baik itu tidak boleh makan itu, harus sampai 5 tahun harus dijaga makannya. Dan benar-benar tubuhnya ini harus dijaga dengan makanan-makanan healthy yang sehat, ya, nggak boleh yang seperti itu, saudara. Dia nggak mengerti bahwa itu teguran Tuhan, nasarnya untuk pelayanan, ternyata nggak pelayanan, ya. Bahkan juga dia menyangkali Tuhan dengan seperti itu, saudara.
Tuhan Yesus baik, saudara. Satu kali waktu malam hari seperti itu, dia merasa ketakutan, tidur resah gelisah. Dia katakan, ibu, katanya, saya kok ditarik-tarik. Sepertinya saya mau dibawa kemana begitu loh. Ya tapi ada satu tangan yang juga menarik saya. Dia katakan seperti itu. Saya katakan, ayo sekarang waktunya. Ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa. Ayo saya doain. Mau nggak didoain? Pelepasan lah itu. Lepasin supaya ikatan-ikatan dari dukun, dari apa semua itu yang sudah dipakai itu, minyak si nyong-nyong itu, ayo kita putusin. Minta supaya urapan Tuhan itu nyata pada kamu, dan keselamatan itu boleh kamu miliki kembali, dan kamu benar-benar ngaku dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menolong kamu. Saudara, malam hari itu benar-benar dia berdoa, dia minta ampun, dia minta ampun, ya. Dan saya bimbingin dia. Dan malam hari itu sebelum saya pulang, dia katakan, ibu, saya mau turun dong. Jadi selama di rumah sakitku dia nggak turun, ya, nggak turun sama sekali, lemes sekali gitu, saudara. Jadi waktu dia bilang mau turun begitu, saya bawa dia turun, ya. Saya yakin dan percaya ini kelepasan dari Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya dia sesudah dia nginjak bumi, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Dia minta turun untuk menginjakkan kakinya di bumi ini. Saudara, dengan tertatih-tatih, dengan secara sukar, ya, bersama dengan suster yang merawat dia, saya gendong turun. Ayo berdiri. Ayo, bisa nggak berjalan? Nggak bisa berjalan. Cuman dia berdiri cukup lama. Kemudian kita naikin lagi, saudara. Malam hari itu saya kembali pulang. Saya sampaikan kepada suaminya, saya ceritakan seperti itu, bahwa mungkin ya waktunya Tuhan akan datang menjemput dia. Tapi tapi bersyukur sudah pelepasan, dan Tuhan sudah melihatkan pada dia bahwa cahaya terang itu dia sudah lihat, dan dia sudah melangkahkan kakinya di sana. Ya, saya percaya pasti ada mujizat Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan pada malam hari. Saya kembali pulang, dan saudara, apa yang terjadi? Pagi-pagi sekali saya bangun, suaminya telepon bahwa dia sudah dipanggil Tuhan. Saudara, puji Tuhan, ya. Dia bisa diberikan kesempatan untuk bertobat, diberikan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada iman kepada Yesus Kristus Tuhan, dan benar-benar minta pemulihan, pengampunan yang sungguh-sungguh yang sudah dia lakukan. Dan Tuhan sendiri nyatakan belas kasihannya. Dia pulang dalam keadaan damai, dan saya percaya dia pulang dengan kembali kepada Yesus Kristus Tuhan yang menjadi milik kepunyaannya, yang dia percaya. Yesus Kristus Tuhan itulah yang memberikan hidup yang kekal kepada dia. Karena itu saudara-saudara, uang bukan jaminan, kekayaan, kepintaran atau apapun juga nggak bisa menjamin, ya. Kalau tiba-tiba itu uang lenyap, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau tiba-tiba sakit itu datang, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kamu diselamatkan, dan Tuhan sendiri akan memberikan pertolongan daripadamu. Karena itu saudara-saudara, bila saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus, keberadaan kita akan seperti batu karang yang tidak mudah digoyahkan atau digelombangkan oleh badai kehidupan. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap yakin dan percaya Yesuslah juru selamat kita satu-satunya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap terus kuat dalam hadapi apapun juga. Jangan menyerah di dalam hadapi sakit penyakit yang menakutkan sekalipun. Tuhan memberkati ke semua kita. Shalom.